Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kuliah secara online. Saya akan langsung saja karena pukul 9 saya harus rapat lagi sampai sore. Jadi ada 2 kelas ya yang nggak bisa masuk, nanti kita kirim linknya aja deh. Saya mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang hari ini kita akan bahas adalah case 10, yaitu mengenai case 10. Saya sebentar. Oke. Case 10. Saya coba bacakan soalnya. Sebagai perusahaan yang mencatat sahamnya di pasar modal, PT Sentosa Tobacco memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kegiatan operasinya setiap kuartal. Untuk kuartal pertama tahun 2016, PT Sentosa melaporkan laporan bersih sebesar 2.500.000 dan membagikan dividen sebesar 500.000. Jadi ini laporannya itu kalau kuartal pertama dari Desember sampai dengan April. Pada tanggal 1 April 2016, PT Permata Indah Tobacco membeli 85% saham biasa yang dikeluarkan oleh PT Sentosa seharga 26.250.000. PT Sentosa memiliki 5 juta lembar saham biasa yang beredar dengan nilai nominal sebesar 1.000 per lembar. Pada saat penawaran saham perdana yang dikeluarkan pada 25 Desember 2015 atau 1 lembar saham biasa PT Sentosa dijual dengan harga 5.000. Maka sebenarnya atas penjualan itu PT Sentosa menerbitkan saham dengan agio, yaitu selisih dari 1.000 ke 5.000. Berarti ada agio sebesar 4.000. Ya. Dan PT Sentosa berhasil menjual 4 juta lembar saham. Catatan, tidak ada lagi penerbitan saham baru setelah penawaran saham perdana. Semua kelebihan biaya perolehan saham PT Sentosa yang dibeli oleh PT Permata Indah terhadap nilai bukunya dialokasikan menjadi goodwill. Selama 2 tahun pertama diperkirakan tidak akan terjadi penurunan nilai atas goodwill atau impairment. Laporan saldo laba yang dibuat oleh PT Sentosa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 atau 1 tahun kalender penuh disajikan sebagai berikut. Saldo laba 1 Januari 2016 ya 5.500.000 saya buang aja ya, 3 digit di bawah di belakang ya. Laba bersih 9 juta dan dividen yang dibagikan 2 juta. Maka saldo laba 31 Desember 2016 12.500.000. Diminta hitunglah berapa besar goodwill yang harus diakui oleh PT Permata Indah dalam proses akuisisi saham PT Sentosa. Kedua, buatlah ayat jurnal yang harus dibuat oleh PT Permata Indah untuk mengakui investasinya pada saham PT Sentosa yang dilakukan selama tahun 2016. Tunjukkanlah perhitungan untuk masing-masing ayat jurnal. 3. Buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan
dalam kertas kerja guna menyusun laporan keuangan konsolidasi PT Permata Indah untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Selanjutnya tunjukkanlah perhitungan selisih ini. Nah, sebenarnya ini ada kejadian transaksi ini terjadinya tidak di awal tahun tetapi di pertengahan tahun. Nah, PT Sentosa ini menyajikan laporan keuangan per kuartal. Jadi pas saat per kuartal itulah PT Permata harus melakukan penilaian kembali aset yang akan diperolehnya. Nah, di sini ada laporan kuartal. Nanti akan kita bahas, mudah-mudahan hari ini bisa ya, mengenai segmentasi, mengenai laporan keuangan interim. Makanya laporan keuangan interim itu disajikannya bisa bulanan, kuartal, yang penting di antara laporan keuangan tahunan. Oke, kita jawab soal ini. Kita jawab ya. Kita jawab ya, kita jawab ini data awal. Laba bersih PT Sentosa Januari sampai 30 Maret yaitu 2.500.000. Dividen yang dibagikan 500, maka penambahan saldo labanya 2 juta yaitu 2.500.000 dikurangi 500.000. April sampai dengan 31 Desember memperoleh laba bersih ya 6.500.000, dividen yang dibagikan 1.500.000, maka penambahan saldo labanya itu 5 juta. Maka total laba tahun 2016 adalah 9 juta ya untuk laba bersih. Dividennya 2 juta, penambahan saldo laba 7 juta menjadi 7 juta. Bisa 9 juta dikurangi 2 juta atau 2 juta ditambah 5 juta. Itu sama saja. Saldo laba 1 Januari 5.500.000 dikurangi laba 2016, maaf, ditambah laba 2016 9 juta, dividen yang dibagikan 2 juta, maka saldo laba 31 Desember 12.500.000. Perhitungan goodwill yaitu ya saham biasa 5 juta ya, terdiri dari 5 juta lembar kali saya anggap tadi 1.000 itu dianggap 1 gitu ya, biar memudahkannya aja. Agio saham 16 juta, saldo laba awal 5.500.000, penambahan laba 1 April 2 juta, maka totalnya 28.500.000. Ini nilai pada saat pembelian 1 April. Nilai buku 25% yang dibeli yaitu 24.225.000 diperoleh dari 85% kali 28.500.000. Nilai investasi diakui pada saat 1 April yaitu 26.250.000. Maka goodwill nilainya 2.025.000. Ya.
Nah, jurnal yang dilakukan oleh PT Permata pada saat investasi 1 April 2016 yaitu investasi saham PT Sentosa 26.250.000 cash, misalnya 26.250.000. Pada tanggal 31 Desember 2016 investasi saham PT Sentosa pada pendapatan investasi itu untuk mengakui terhadap laba ya sebesar 85%. Dan pada tanggal 31 Desember 2016 ada pengumuman dividen, maka dia di jurnal piutang dividen pada investasi saham PT Sentosa. Ya, sama juga nilainya 85% kali 85% kali 1.500.000 ya. Itu jurnal yang dilakukan oleh PT Permata Indah, lalu kita buat eliminasi. Mengeliminasinya yaitu dengan cara mengeliminasi transaksi yang berhubungan dengan investasi tersebut karena akan membuat laporan keuangan konsolidasi. Pada tanggal 31 Desember yaitu mengeliminasi pendapatan investasi sebesar 5.525.000, piutang dividen 1.275.000, investasi saham PT Sentosa sebesar 4.250.000. Itu untuk mengeliminasi pendapatan. Yang kedua adalah mengeliminasi saham-saham PT Sentosa. Pertama adalah saham biasa PT Sentosa sebesar 5 juta, agio saham 16 juta, yaitu ya, saldo laba PT Sentosa 7.500.000, goodwill 2.025.000, investasi saham PT Sentosa 26.250.000 dan kepentingan non pengendali 4.275.000 yaitu sebesar 15%-nya. Nah, ini jawaban untuk soal case 10. Ada pertanyaan? Oke. Ini sebenarnya jurnal eliminasinya kita ambil dari sheet jurnal ya. Ini juga sama. Labanya diambil dari jurnal sebelumnya, dari perhitungan. Ya, kepentingannya kepentingan non pengendali. Ada pertanyaan? Kalau nanti ini boleh ya bertanya lewat WhatsApp.